Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada teman-teman sekalian di pertemuan ke-12 Filsafat Ilmu oleh Ibu Dr. Endah Winanti, MPDI. Kami, kelompok 9, perkenalkan saya Fatimah Aziza Amin dan saya Wahyuni Purinda Madani. Perkenankan kami untuk menyampaikan presentasi hasil diskusi kami tentang relasi sains dan agama. Pada presentasi kali ini, kami akan menyampaikan 5 poin, yaitu yang pertama, pengertian agama dan sains, yang kedua, pandangan Islam terhadap sains, kemudian pandangan beberapa pakar terkait agama dan sains, yang keempat yakni integrasi sains dan agama, dan yang kelima yakni asas pembuktian. Pada poin yang pertama, yakni pengertian sains dan agama. Sains berasal dari kata science, scienta atau science yang artinya mengetahui. Sains dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mencari kebenaran berdasarkan fakta atau fenomena alam. Sains yang dipahami dalam arti sebagai pengetahuan objektif, tersusun, dan teratur tentang tatanan alam semesta. Dalam pengertian lengkap dan komprehensif, sains adalah serangkaian kegiatan manusia dengan pikirannya dan menggunakan berbagai tata cara sehingga menghasilkan sekumpulan pengetahuan yang teratur. Sains merupakan kumpulan pengetahuan dan cara untuk mendapatkan dan mempergunakan pengetahuan tersebut. Kemudian agama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah sistem atau kepercayaan kepada Tuhan, atau disebut juga dengan dewa, atau nama lainnya dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut. Yang kedua, yakni pandangan Islam terhadap sains. Islam adalah agama yang sangat menganjurkan umatnya untuk mengerahkan segala kemampuannya dalam menggunakan akalnya, serta memikirkan segala apa yang ada di alam semesta ini. Rasulullah pernah mengatakan bahwa tidak ada agama Islam tanpa adanya aktivitas akal. Artinya, bagi seorang muslim, keyakinannya tentang Islam haruslah dibangun berdasarkan akal sehat dan penalarannya, bukan hanya sekedar dogma yang dipaksakan atau informasi-informasi tanpa kenyataan. Akan tetapi, akal harus difungsikan sebagaimana mestinya. Allah juga telah menurunkan mukjizat kepada Nabi Muhammad yang menjadi pedoman bagi kita umat Islam, yaitu Al-Quran. Al-Quran tidak hanya sekedar sebagai kitab suci bagi umat Islam, tetapi Al-Quran bersifat universal, yakni diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Al-Quran merupakan rujukan dari berbagai ilmu pengetahuan. Al-Quran bukanlah kitab sains, tetapi segala pengetahuan tentang sains hendaknya bisa merujuk kepada Al-Quran. Seorang ilmuwan muslim yang termasyhur yaitu Ibnu Sina mengatakan jika sebuah sains disebut sains yang sejati, apabila ia menghubungkan pengetahuan tentang dunia dengan pengetahuan tentang prinsip ilahi. Yang ketiga, ada pandangan beberapa pakar terhadap sains dan agama. Sains dan agama tidak selamanya berada dalam pertentangan dan ketidaksesuaian. Beberapa kalangan berusaha mencari hubungan antara keduanya. Pandangan beberapa pakar terhadap sains dan agama, yang pertama ada tipologi Ian G. Barbour. Pandangan ini menempatkan sains dan agama dalam dua ekstrim yang saling bertentangan, bahwa sains dan agama memberikan pernyataan yang berlawanan sehingga harus memilih salah satu di antara keduanya. Yang kedua, ada tipologi versi John Howe. Hubungan agama dan sains diawali dengan adanya titik konflik antara batas agama dan sains. Selanjutnya, mengupayakan agar keduanya berdialog sehingga ditemukannya kesamaan tujuan, yaitu mencapai pemahaman yang benar, sehingga agama dan sains bisa saling melengkapi. Yang keempat, yakni integrasi sains dan agama. Integrasi yaitu menggabungkan bagian-bagian yang terpisah dalam satu kesatuan.
Integrasi bukan sekedar menggabungkan pengetahuan sains dan agama ataupun memberikan bekal norma keagamaan yang sangat dominan. Lebih dari itu, integrasi sains dan agama adalah upaya mempertemukan cara pandang, cara berpikir, dan cara bertindak antara sains dan Islam. Menurut Hidayatullah, para saintis memiliki langkah kerja yang khas dengan menggunakan berbagai tata cara yang bersifat ilmiah dalam melakukan kegiatannya, dengan tata cara yang berpola atau biasa disebut dengan metode ilmiah. Metode ilmiah digunakan oleh para saintis dengan memiliki suatu cara tertentu dalam memperoleh pengetahuan tentang gejala alam. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa epistemologi sains didapatkan melalui suatu proses yaitu metode ilmiah. Dalam agama Islam, Islam merupakan ilmu Al-Qur'aniyah, yaitu semua perbuatan kehidupan ada dalam Al-Qur'an, atau ketundukan hamba pada wahyu yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, khususnya Rasulullah, yakni Nabi Muhammad SAW, sebagai pedoman hidup dan sebagai hukum atau aturan yang dapat membimbing umat manusia ke jalan yang benar yang diridhoi olehnya, menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa sains dan agama memiliki kesamaan epistemologi, yaitu sebagai proses pencarian kebenaran yang terbuka antara sains dan agama. Sains dan agama seharusnya tidak mengalami konflik yang berkepanjangan, sebagaimana pendapat yang umum dipahami bahwa sains berkaitan dengan fakta dan agama berkaitan dengan makna. Sains berupaya menjawab bagaimana dan agama berupaya menjawab mengapa. Artinya, sains dan agama telah memiliki ranah dan wilayah yang berbeda, tapi keduanya saling mengisi. Yang terakhir terdapat asas pembuktian terkait sains dan agama. Dalam Al-Quran terangkum keseluruhan prinsip ilmu pengetahuan dalam merangkai susunan amalan umat di dunia ini yang meliputi aspek kehidupan. Yang pertama, ada Quran Surat Al-Ankabut ayat 43. Pada surat ini menjelaskan dorongan untuk berproses pembelajaran agar mendapat keilmuan. Yang kedua, ada Quran Surat Yasin ayat 9. Pada surat ini menjelaskan keunggulan yang menjadi pembeda bagi orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan jika dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Berikutnya ada Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Pada surat ini yang diwahyukan kepada Rasulullah menyatakan tentang pentingnya membaca, pena, dan ajaran untuk manusia. Agama Islam sangat mementingkan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang yang sesuai dengan peredaran zaman. Proses perkaitan antara hubungan sains dan agama ini perlu bermula dengan pendidikan. Yang terakhir ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 31 sampai dengan 32. Pada surat ini menjelaskan bagaimana perintah Allah kepada malaikat untuk bersujud di hadapan Adam, dikaitkan dengan keberhasilan Adam dalam proses penerimaan pengetahuan yang diajarkan oleh Allah, sebuah kemampuan yang diakui tidak dimiliki oleh para malaikat. Baiklah, cukup sekian penyampaian presentasi tentang relasi sains dan agama. Kami selaku kelompok 9 memohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.